Bab 39, Menceramahi. Dirga pulang ke rumahnya dengan membawa berbagai perasaan yang bercampur aduk menjadi satu. Saat membuka pintu rumah terlihat masih berantakan membuat pria itu memijit keningnya. Dengan langkah cepat Dirga menuju ke kamarnya. Saat pintu kamar dibuka, tampak Aruna duduk di atas ranjang dengan handuk masih melilit di kepalanya, sepertinya istrinya baru selesai mandi. Aruna melirik sekilas Dirga setelahnya kembali fokus pada ponsel di tangannya. Wanita itu tidak menghiraukan kedatangan sang suami bahkan menyambutnya pun tidak sama sekali. "Kamu baru bangun?" tanya Dirga dengan alis terangkat. "Iya, kenapa?" Bukannya menjawab dengan baik, wanita itu malah terlihat melototkan matanya. "Apa bisa kamu menjawab pertanyaan suamimu dengan baik? Kamu seperti tidak memiliki sopan santun sama sekali." Dirga mulai meninggikan suaranya. "Apaan sih mas, santai saja dong." Tanpa melihat ke arah Dirga, Aruna berjalan menuju ke meja rias, mulai memakai skincare-nya. Melihat Dirga yang terdiam duduk di sisi ranjang, Aruna sempat melirik sekilas, tampak suaminya terlihat kacau, entah dari mana Dirga pergi sejak tadi. "Mas dari mana saja sejak tadi?" tanya Aruna mulai mengaplikasikan berbagai macam skincare pada wajahnya. "Dari ketemu Dania," jawabnya pelan. Tampak jelas tidak ada ekspresi bahagia pada wajah Aruna ketika suaminya menyebutkan nama Dania. Itu artinya suaminya juga bertemu dengan mantan istrinya. "Kenapa Mas harus menemuinya? Dia putriku, aku merindukannya," jawab Dirga pelan, wajahnya tertunduk menatap lekat keramik yang berwarna putih. "Mas juga pastinya bertemu dengan Ayumi kan?" tanya Aruna menatap Dirga melalui pantulan cermin. Wajah wanita itu tampak datar. "Kita memang bertemu karena Dania tidak ingin jauh dari Ayumi." Aruna langsung mencibir mendengar jawaban Dirga yang nampak terlihat santai. "Mas pasti senang kan bertemu kembali mantan istrimu itu. Kenapa sekalian saja balikan sana?" Dirga menatap dalam Aruna, hembusan nafas pelan keluar begitu saja. Dirga kesal dengan kalimat Aruna barusan, dia lelah terus berdebat dengan istrinya itu. "Tunggu saja waktunya," ujar Dirga berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Aruna menatap tajam Dirga, entah apa maksud dari perkataan suaminya itu, apa memang ada niatnya untuk kembali dengan Ayumi. Jika iya maka dia akan memperingati Ayumi agar tidak menjadi perusak rumah tangganya dengan Dirga. Sekitar 15 menit Dirga berada dalam kamar mandi, pria itu tampak segar dengan handuk melilit di pinggangnya. "Kamu mau kemana?" tanya Dirga melihat istrinya yang sudah rapi dengan pakaiannya. Tak lupa juga dengan dandanannya yang menyakiti mata Dirga. Entah sejak kapan pria itu tidak suka melihat dandanan sang istri yang menurutnya tebal. "Aku ada janji dengan teman," jawab Aruna terus melihat penampilannya di depan cermin. Dirga menghembuskan nafas kasar berjalan menuju ke sisi istrinya. Dengan berkacak pinggang pria itu terus menatap Aruna dengan perasaan kesal. "Ini sudah hampir maghrib dan kamu masih ingin keluar. Bukannya sholat tapi kamu malah mementingkan temanmu apalagi dengan pakaian seperti ini." Menunjuk pakaian Aruna yang masih terlihat seksi. "Aduh mas sudah deh, aku ini sudah terlambat. Jangan selalu mengajak aku ribut," balas Aruna tak suka jika Dirga selalu melarang ini dan itu. "Ganti pakaianmu dan cepat pergi ambil air wudhu. Aku ini kepala keluarga Aruna, kenapa kamu tidak ingin sekali mendengarkan suamimu?" Aruna memutar bola matanya malas, suaminya kembali mengeluarkan ceramah yang menurut wanita itu tidak penting. "Tidak usah berlebihan begitu mas, aku juga keluar bersama teman wanitaku." Bukannya mengikuti perintah Dirga, Aruna membesarkan beberapa peralatan make up-nya. "Dengan cara apa lagi aku menasehatimu Aruna, semakin hari kamu semakin tidak mau mendengar ucapan suamimu.
Kamu terus saja mementingkan temanmu itu yang bukan siapa-siapamu. Memangnya apa yang diberikan temanmu hingga kamu selalu membangkang seperti ini? Temanmu hanya menjerumuskan kamu pada yang sesat Aruna. Dirga sudah mulai pusing menghadapi tingkah Aruna. Mas, aku juga berhak untuk bersenang-senang. Mengenai siapa yang aku ajak bertema, Mas Dirga tidak perlu mencampuri urusanku karena aku bahagia ketika bersama dengan mereka, pekik Aruna. Tapi setidaknya kamu keluar setelah maghrib Aruna, apa kamu tidak bisa menundanya sebentar saja? Kenapa kamu selalu mementingkan temanmu daripada suamimu? Suara Dirga mulai melemah. Bahkan seharian kamu hanya tertidur, menyiapkan makanan untukku saja kamu tidak lakukan. Rumah juga sangat kotor, kenapa kamu malas sekali jadi istri? Ingat kamu sekarang sudah menjadi istri bukan lagi gadis yang bebas kesana kemari. Sambungnya lagi. Aruna menatap kesal suaminya, sungguh kalimat itu sangat menyinggung perasaannya, walaupun dia malas tapi haruskah suaminya mengatakan hal itu? Makanya Mas cari uang tuh yang banyak agar bisa menyewa pembantu. Gajiku cukup jika kamu bisa hemat sedikit Aruna, tapi kamu selalu berbelanja barang-barang yang tidak penting. Kamu juga mengatakan jika setelah bekerja akan membantuku untuk membayar pembantu tapi apa? Sampai sekarang ucapanmu hanya bualan saja. Aruna terdiam sesaat memang dia pernah mengatakan hal itu tapi itu hanya alasannya saja agar Dirga tidak melarangnya untuk bekerja. Sudahkah Mas, aku pergi dulu. Wanita itu langsung berjalan keluar kamar dengan membanting pintu kamarnya. Aruna terus saja mengomel sepanjang perjalanan untuk bertemu yang katanya adalah temannya. Dasar suami Alan, bukannya memberi kebahagiaan dia malah berceramah terus-menerus. Gerutunya membuat sang supir taksi menatapnya melalui kaca di depannya. Jangan lihat saya seperti itu Pak, nanti Bapak naksir lagi sama saya. Saya tidak sudi dengan Bapak yang hanya supir taksi. Cibir Aruna karena sejak tadi supir taksi itu tengah curi-curi pandang dengannya. Kita mau kemana Bu? Aruna melototkan matanya tidak percaya dengan panggilan supir taksi itu. Ibu, saya ini bukan ibu kamu ya. Wanita cantik begini kamu panggil saya ibu. Dasar kurang ajar, ujarnya tak terima. Loh saya kira tadi ibu ini tante-tante girang soalnya dandanannya menor sekali. Lagi-lagi Aruna tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh supir itu. Begini nih bapak-bapak yang katro tidak mengerti yang namanya fashion. Makanya Pak cari istri itu yang cantik seperti saya jangan yang di rumah kerjanya dasteran mulu. Lah istri saya lebih menggoda Bu daripada ibu, apalagi pakaian daster yang sobek-sobek langsung nambah cantiknya. Saya bukan ibu kamu, stop panggil saya dengan ibu. Santai saja kali Bu, saya juga tidak akan memanggil kata ibu jika ibu masih fresh dan muda. Dengan deru nafas memburu, Aruna langsung menyuruh supir taksi berhenti di depan hotel yang memang tempat pertemuannya dengan temannya. Bahkan dengan kasarnya wanita itu langsung melemparkan uang tepat di kepala supir taksi itu dengan wajah bersungut-sungut penuh emosi. Hadeh dasar ibu-ibu zaman sekarang suka seenaknya. Dikira dia cantik apa? Keluh supir itu langsung melajukan mobilnya. Bersambung.